Ini sudah bisa terbaca dengan sangat jelas ya di sini. Kita lihat untuk tipe balok B3 ya, mulai dari diameter 19, kemudian di sini ada kuantitinya, kemudian ada tipe potongan pada B, kait awal, kemudian kait akhir, total bar length-nya sampai pada bending detail dan berat besinya. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa videonya bermanfaat, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan, dan jika masih ada pertanyaan, seperti biasa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Di tutorial sebelumnya, saya sudah membagikan bagaimana kita untuk membuat bar bending schedule ya. Jadi pastikan teman-teman menonton dua video sebelumnya sebelum membuat bending detail seperti ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalomata. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jika merasa video di channel saya bermanfaat, silakan di-share bagi yang membutuhkan ya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit dengan judul yang lebih spesifik. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara kita membuat bar bending schedule ya. Bagi yang belum menonton, silakan lihat videonya di deskripsi ya atau di tampilan layar di sudut kanan atau atas. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan setelah kita membuat BBS, kita akan membuat detailing daripada gambar tersebut ya. Jadi kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi nanti ada yang namanya tipe besi, kemudian diameter tulangan, jumlah, ini adalah bentuk bengkokan tulangan, kemudian ada juga kaitnya, panjang potongannya, kemudian volume besi dan berat besi. Nah, untuk fieldnya nanti akan kita gunakan seperti ini ya. Ini untuk formatting schedule-nya. Nah, adapun hasilnya nanti bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ketika kita membuat sebuah bar bending schedule, kita harus menampilkan data seperti ini. Jadi yang ditampilkan di sini adalah pertama modelnya, endingnya adalah bending detail ya. Bending detail seperti ini. Kemudian kita akan mengetahui berapa berat total daripada besi. Di sini beratnya kurang lebih sekitar 2.636 kilo ya. 2.638,26. Oke, di sini saya langsung saja saya tutup dulu, saya close. Kemudian untuk bar bending schedule-nya di sini saya close juga ya. Nanti kita akan mengacu pada format ini ya. Jadi ada tipe, kemudian ada bar diameter, ada quantity A, B, oke, kemudian sophistic, hook length pada start dan end, bar length dan seterusnya. Nah, di sini sudah tersedia gambar yang sudah saya modelkan. Nah, di sini adalah bentuk penulangan. Kalau kita coba mengecek potongan untuk pembesian di daerah tumpuan, nanti modelnya seperti ini ya. Kemudian di daerah lapangan kebalikannya. Nah, di sini kita langsung saja. Untuk membuatnya kita bisa akses melalui menu schedule ya. Nah, menu schedule ini kita ada di tab view di sini. Kita buka tab view, kemudian kita pilih schedule. Nah, pada pilihan schedule ini ada beberapa pilihan ya. Nah, yang kita gunakan adalah schedule straight quantities ya di sini. Schedule quantities seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih ke structural rebar. Di sini, oke, kita pilih structural rebar. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, kita bisa buat ya di sini. Kita bisa buat untuk tipikalnya, kita mengacu pada ini ya. Pertama tipe ya. Jadi kita pilih tipe, kita ketik saja tipe, kita klik add parameter seperti ini. Nah, setelah itu ada bar diameter. Kita pilih lagi bar diameter. Selanjutnya ada quantity. Oke, kita pilih quantity di sini. Kita cari quantity, klik lagi. Setelah quantity ada AB ya di sini. Nah, untuk AB ini kita bisa masukkan pilihannya di sini A, kemudian yang kedua di sini ada B ya, seperti ini. Bisa juga mungkin nanti
B-nya ada dua karena tergantung dari tipe besi ya. Ini saya coba masukkan dua. Oke, kemudian berikutnya adalah sofistik. Nah, ini sofistik ini untuk kaitnya ya di sini. Kaitnya sofistik. Kita lihat di sini sofistik length ya di sini. Sofistik hook length ya. Sofistik hook length di sini kita pilih pada start dan end ya. Oke, kita pilih seperti ini. Nah, nanti sofistik ini fungsinya adalah sebagai detailing untuk kait ya. Detailing untuk kait. Setelah itu, setelah sofistik kita masukkan lagi bar length ya di sini. Kita masukkan bar length, kita pilih B, bar length. Nah, setelah bar length, selanjutnya kita masukkan total. Kita masukkan total bar length. Yang terakhir kita akan masukkan reinforcement volume ya. Reinforcement volume. Nah, reinforcement volume ini kita akan gunakan untuk menghitung berat besi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini kalau kita perhatikan ada pilihan berat besi dan bending detail. Nah, kita coba nanti masukkan secara perlahan-lahan ya. Kita sampai di reinforcement volume dulu. Kita klik OK. Nah, nanti setelah schedule tersebut dibuat, dia akan menghasilkan sebuah schedule quantity yang baru ya. Sini. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, seperti ini formatnya ya. Jadi di sini kita perhatikan di sini untuk schedule-nya ya. Di sini rebar schedule ya di sini. Rebar schedule. Kalau saya perhatikan di sini untuk modelnya ya di sini kita bisa atur. Oke. Di sini kita atur. Kita pertama mengatur dari eh, hurufnya dulu ya. Oke. Jadi di sini kita atur hurufnya. Kita blok seperti ini dulu. Oke, kita blok. Setelah kita blok, kita atur fontnya. Nah, fontnya ini saya ganti menjadi dua misalkan ya, seperti ini. Dan warnanya saya ganti ke warna biru. Oke, nah kita klik OK. Selanjutnya, kita akan pilih yang akan kita gunakan di sini hanya untuk tulangan balok ya, di sini. Tulangan balok. Jadi tidak semua tulangan harus kita tampilkan ya untuk beratnya. Kita filter sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya coba lakukan filtering untuk pertama tulangan ya. Jadi kalau saya mengecek pada bagian datanya di sini, ini tipe daripada tulangan di sini tipenya adalah rebar D19 B3 ASFJ. Nah, ini harus kita filter. Kita filter di sini agar yang ditampilkan hanya sesuai yang kita butuhkan. Nah, cara melakukan filtering seperti ini. Kita pilih di sini di filter, oke. Kemudian kita pada menu filter untuk filter by, kita gunakan pilihannya tipe. Kita gunakan pilihannya tipe, kemudian equal ini kita ganti. Nah, yang kita ganti sesuai dengan diameter yang sudah kita deskripsikan. Di sini saya coba diameter 19 untuk B3 AS FJ ya. Seperti ini. Jadi nanti yang akan keluar itu hanya besi yang difilter dengan tipe ini ya. Saya klik OK. Nah, setelah difilter akan keluar seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan sortiran ya di sini. Oke, kita stop sampai pada pilihan untuk filtering. Nah, setelah kita filter, kita akan mengatur untuk ukuran daripada kolomnya ya, seperti ini. Kita lakukan, ini kita adjust ya, kita adjust sesuai dengan kebutuhan ya di sini. Kita klik seperti ini, oke, kita klik seperti ini, oke. Selanjutnya di sini ada sophistic hook length ya, ini yang kita buat tadi. Nah, kalau tulisannya terlalu panjang seperti ini, kita bisa ganti deskripsinya ya di sini. Kita ke formatting di sini. Oke. Untuk sophistic length ini kita ganti kait ya, kita masukkan kait saja. Kait awal atau kait akhir. Ini kait akhir, oke. Kemudian yang satunya lagi, ini start ini kita masukkan menjadi kait awal. Seperti ini. Oke. Setelah itu
untuk total barlengnya kita masukkan calculate total. Oke, setelah itu untuk reinforcement volume juga kita bisa masukkan, bisa juga tidak sesuai kebutuhannya. Nah, total barlengnya kita masukkan calculate total juga. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa melihat perubahan pada tampilan kita ya di menu rebar schedule ini dia menjadi lebih kecil ya. Kita coba rapikan lagi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah dirasa ini sudah cukup, untuk barlengnya kita biasakan menggunakan satuannya meter ya di sini. Di sini untuk mengganti satuannya kita klik kolomnya, kita pilih format unit, kemudian pada milimeter ini kita ganti menjadi satuannya meter. Nah, kita coba klik. Nah, di sini jadi pembulatannya ya, dia langsung 2 meter. Nah, padahal yang kita ketahui di lapangan ini tidak semua besi ukurannya pas seperti ini. Paling tidak ada desimal belakangnya ya. Nah, untuk memunculkan satuan untuk belakangnya atau dua desimalnya, kita ke format unit, kemudian pada tampilan rounding di sini kita pilih dua desimal. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi ya. Jadi di sini sudah ketahuan ya, total panjang untuk tipe D19 ya, ada 4 buah dengan panjang yang 1,71. Oke, seperti ini. Nah, tetapi total barlengnya di sini masih menggunakan satuan milimeter ya. Nah, ini kita ganti semua. Kita ganti semua, kita ganti kesatuannya menggunakan meter ya. Ini kita ganti kesatuan meter, desimalnya kita gunakan 2, kita klik OK. Begitupun untuk satuan reinforcement volume ya. Ini kita align juga center, kemudian format unitnya kita ganti. Yang sebelumnya kubik sentimeter, kita ganti menjadi kubik meter. Kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Untuk desimalnya kita bulatkan sampai 3 desimal ya, seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya, di sini untuk tulisan rebar schedule, jika dirasa terlalu kecil, kita bisa besarkan ya di sini. Saya coba besarkan menjadi 2 atau 3 ya. Kita klik OK di sini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa mengatur. Ini saya blok semua, kemudian saya ke font lagi. Di sini saya gunakan misalkan 2, tetapi jenis hurufnya kita mau ganti ke Times New Roman. Bisa seperti ini. Kita klik OK. Nah, setelah itu untuk align horizontalnya kita pilih center, sedangkan untuk align vertikalnya kita pilih middle. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu, ya. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, setelah kita berhenti sampai di sini, kita belum tahu berapa total panjangnya. Nah, untuk memasukkan total panjang besi yang kita butuhkan, di sini kita bisa pilih menu edit, kemudian kita pilih formatting ya di sini. Nah, total barlengnya kita aktifkan di sini. Calculate total ya. Oke, calculate total seperti ini. Kemudian kita masuk ke pilihan sorting grouping ya di sini. Nah, kita pilih di sini by length ya. Jadi kita akan mengelompokkan besi itu berdasarkan panjang potongannya ya. Kita klik seperti ini, kita grand total ya, lalu kita pilih OK. Nah, setelah seperti ini kita lihat. Nah, dia sudah mulai di grouping ya, di grouping. Jadi contoh di sini besi dengan potongan 2,54 di sini ternyata ada 7 buah ya, seperti ini dan seterusnya. Sehingga total panjang besi yang kita butuhkan adalah sekitar 331,04 meter. Nah, setelah ini sudah jadi ya, di sini kita coba perhatikan untuk rebar schedule-nya ini. Kita akan mengganti ya di sini. Kita akan mengganti, katakanlah saya mau ganti besi namanya besi balok B3 as F aksen J ya. Saya buat seperti ini. Oke, ini seharusnya langsung secara otomatis ya di sini. Kita coba cek satu persatu nanti. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat sheet ya. Kita akan memasukkan hasil hitungan kita ini ke dalam gambar. Oke, kita pilih sheet, kemudian kita klik kanan, kita pilih new sheet saja. Nah, di sini saya gunakan pilihan misalkan menggunakan A1 metrik ya, menggunakan standar daripada Autodesk ya. Ini seperti ini contohnya.
Nah, setelah itu kita akses menu schedule. Nah, di schedule ini kita pilih yang tadi, yang sudah kita buat ini. Jadi namanya adalah besi balok ya, ini. Besi balok B3 as F aksen J. Nah, setelah itu saya drag ke dalam sheet ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, setelah tampilannya jadi seperti ini terlihat masih terlalu kecil ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk BBS-nya di sini. Nah, kita melanjutkannya seperti apa? Kita pilih besi baloknya di sini. Kita akan menambahkan parameter yang berikutnya. Nah, parameter yang berikutnya adalah berat besi dan bending detail ya, seperti ini. Oke. Nah, kita akan masukkan. Pertama kita buat bending detail dulu ya. Kita masukkan edit, kemudian kita masukkan bending detail ya, seperti ini. Kita klik. Oke. Nah, setelah bending detail, kita akan memasukkan satu formula. Formula rumusnya seperti ini. Untuk berat besi. Jadi berat besi itu nanti didapat dari seperti ini. Kita masukkan dulu berat besi ya. Kemudian untuk disiplinnya di sini kita ganti ke structural. Nah, tipenya di sini kita pilih massa ya. Di sini kita pilih mass. Nah, untuk formulanya pertama adalah total bar length ya, atau bisa menggunakan langsung dengan reinforcement volume. Nah, di sini saya gunakan reinforcement volume seperti ini. Saya klik OK. Kemudian saya kalikan dengan berat jenis daripada baja ya, 7.850 kg per meter kubik. Kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian bending detailnya kita pindahkan ke bagian bawah. Kita klik OK. Nah, maka secara otomatis di sini akan muncul berat besi ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini secara otomatis muncul berat besi. Kemudian setelah berat besinya muncul, di sini saya gantikan warnanya mungkin ke warna yang lebih, ini saya bold, kemudian ini mungkin saya ke warna yang magenta saja ya, seperti ini. Biar kita mudah untuk mendeteksi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke pilihan format. Nah, pada berat besi ini ya, kita pilih calculate total ya. Kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah muncul. Ternyata total berat besi yang kita butuhkan adalah 738 kilo. Nah, setelah bending detail dimasukkan, kita coba kembali ke bagian STR ya di sini. Kita klik seperti ini, maka kita secara otomatis akan melihat perubahan pada layar kita. Nah, yang berubah adalah tambahan daripada bending detailnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini tugas kita tinggal merapikan saja ya. Di sini saya coba besarkan teksnya biar tidak terlalu kecil. Kalau yang ini menggunakan teks 2 ya. Mungkin saya bisa besarkan menjadi 3 ya. Di sini pilih ya font. Tipenya kita samakan saja. Times New Roman. Kemudian size-nya saya buat 3. Klik OK. Nah, nanti terlihat di sini ya. Kita coba kembali ke STR. Nah, di sini sudah terlihat lebih jelas ya. Jadi ada tipe di sini, saya besarkan sedikit. Kemudian setelah tipe ada diameter, kemudian ada quantity atau jumlah, kemudian di sini ada panjang B ya di sini. Panjang B di sini masih dinyatakan dalam satuan milimeter ya. Di sini saya coba kembali ke BBS. Kita ganti ya. Untuk B di sini ya. B itu kita ganti dengan ukurannya dengan meter ya. Di sini saya ganti ke meter saja. Oke, kita pilih meter, desimalnya 2, klik OK. Begitupun untuk bagian B di sini ya. Saya pilih format unit, kita milimeternya kita ganti ke pilihan meter ya, seperti ini. 2 desimal juga. Kemudian yang terakhir kita bagian untuk kait ya. Di sini kait awal dan akhir, di sini kita masukkan ke sentimeter juga biar lebih mudah di dalam pemotongannya ya. Di sini kita klik OK. Satuannya ini kita permudah saja. Oke, kita project unitnya kita ganti. Di sini satuannya sentimeter. Roundingnya kita gunakan 2. Kita klik OK. Lalu kita kembali lihat pada tampilan STR BBS. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi untuk tipe ya, tipe D19B3, panjang B-nya 128, panjang kait akhirnya di sini adalah 11,13 cm sama
sehingga total bar length-nya adalah 1,71. Nah, di sini muncul berat besinya dan bending detailnya. Bentuk dari pemotongan tulangannya sudah muncul secara otomatis. Nah, demikian tutorial singkat dari saya. Bagaimana cara kita membuat bar bending schedule detail dengan menggunakan AutoCAD Revit. Nah, catatannya di sini saya tidak menggunakan plugin-nya. Jadi ini benar-benar murni menggunakan bawaan Revit semua ya. Di sini saya ganti perbesar, mungkin saya ganti menjadi 5 ya teksnya. Oke, biar di tampilan ini, tampilan pada SDR-nya tetap terlihat ya, terbaca. Ini sudah bisa terbaca dengan sangat jelas ya di sini. Kita lihat untuk tipe balok B3 ya, mulai dari diameter 19, kemudian di sini ada kuantitinya, kemudian ada tipe potongan pada B, kait awal, kemudian kait akhir, total bar length-nya sampai pada bending detail dan berat besinya. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa videonya bermanfaat, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan, dan jika masih ada pertanyaan, seperti biasa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Di tutorial sebelumnya, saya sudah membagikan bagaimana kita untuk membuat bar bending schedule ya. Jadi pastikan teman-teman menonton dua video sebelumnya sebelum membuat bending detail seperti ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.